Salat dan pakai salawat. Al-iman din dikatakan Nabi Muhammad SAW. Man agama hafakat agama din. Siapa mendirikan salat ini mendirikan agama. Disalawat dari Rasul. Ketika tahiyat itu juga nyebut nama Nabi Muhammad. Jadi salawat nyebut itu bukan hanya nyebut tapi salawat. Sampai nyebut nama Nabi Muhammad dihukumi salawat. Begitu. Nama anak Muhammad dapat syafaat di alam kubur. Begitu. Lah kok ngerti nama Nabi Muhammad ada terus habaib dia Nabi Muhammad gak ngerti kan kebangetan. Naam begitu. Diputuskan nasabnya dzurriyyah Nabi Muhammad ini kelewatan kebablasan. Naam. Terus Allah Subhanahu wa taala beritakan oleh iman kepada Allah yang ngerti akan akhir hayat Rasul Khatimah. Oleh iman selama dunia ini bayangan dia khusnudzon lima Ibnu Katsir katakan dalam tafsir Ibnu Katsir apa yang diberikan manusia yang paling top al-jannah surga. Khusnudzon paling tinggi. Abul Fida Ismail radhiyallahu anhu di mana Katsir dia katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa qul aidan wa ma arsalnaka ila rahmatal alamin al-ayah sadaqallahul azim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kehadiran junjungan Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di penghujung Sya'ban ini kita tawakuf sementara pengajian Sirul Akhdar. Ngaji selesai beratas, mudah-mudahan selama tahun ini kita hasil nisfu Sya'ban, mendapat nisfu Sya'ban kemarin 15 Sya'ban. Mudah-mudahan amal-amal baik itu dihimpunkan Allah, dijauhkan dari keburukan-keburukan. Amin amin Allah. Amin amin. Yang pertama al-fakir hormati al-mukarram al-ustaz Rahmat Ramdhani khadim majlis Sirul Akhdar mata'an Allah bitulih hadin dan panjang umur sahabiah dikabul hajat. Amin. Dan antum semua jamaah majlis Sirul Akhdar bersurat di atas mudah-mudahan kabul hajat panjang umur. Amin. Di sehat afiah kan badan. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tawakuf sementara jelang Ramadan. Mudah-mudahan Rajab kemarin berkah, Sya'ban hanya berkah, sampai sebentar lagi Ramadan dapat hasil Ramadan, Syawal hasil maksud, qabul hajat. Madzab Sya'ban dikatakan ada apa di bulan Sya'ban? Itu daripada kalam Profesor Dr. Sayyid Muhammad Al-Maliki dalam kitab Madzab Sya'ban. Di situ bulan yang Nabi katakan bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imannya, ketetapan iman, enggak kafir. Ada katakan fasik, ini bukan masalah iman, terus wakada segala macam syar keburukan itu enggak ngaruh ke iman, ngaruh. Munafik, ya, munafik ini dikatakan guru anal hadun soleh al-atas itu nerakanya lebih dalam daripada neraka orang kafir. Itu. Jadi nggak usah ikuti akhir-akhir zaman. Orang udah iman kemana nggak ngerti, tambah ngaco, tambah akhir zaman emang begitu, tambah ruwet karena dia setan tambah kerjaan, ngdeketin tanggungnya jamu Jum'ah,
Ya bukan Jumat ini insya Allah. Nanti ketika Jumat itu udah nggak bisa kumpul-kumpul begini. Wah, ini Sya'ban luar biasa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ayat itu turun di bulan Sya'ban. Ya, bulan di mana ulama-ulama mazhab Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali Radhiyallahu anhum. dan aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala ini ngerti bulan ini. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala hakkan li Rasul. Allah Subhanahu wa taala wilayahkan ke Nabi Muhammad Sya'ban Syahri dikatakan Rasulullah. Allah Dikatakan Nabi Muhammad Sya'ban ini bulan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sallallahu barik alaihi wa ala alihi. Sahabat Nabi Muhammad ismu Ahmad Al-Imam Al-Hadi Abdullah bin Salim bin Tahir Radhiyallahu. yang nyangkut iman Nabi, nyangkut kita ngerti termasuk ahlul bait Nabi, al-qurba dan apa yang berhubungan dengan Nabi. Guru Syiah orang mengenali Hasan sama Al-Husain, bukan berarti orang Syiah yang ngerti Imam Ali Zainal Abi, Imam Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu. kaza wa kaza terus benahuma dan anak keturunan Fatimah Hasan Husain dan keturunan zuriyatuhu dan keturunannya Hasan sama Husain. Jadi itu Nabi Muhammad sallallahu salawatnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali disebut keluarga Rasulullah. Allah sallallahu. Dan itu salawat luar biasa. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Habaib, Habib, Masya Allah. Ada yang lembut, ada yang keras. Keras ini ada orang keras, kasar, ya, tapi dia benar, dia baik. Ya, itu memang begitu. Ya, orang yang kadang zalim, orang-orang zalim, pemerintah yang nggak benar, yang nggak nempatkan sesuatu pada tempatnya, korupsi lah ini dan itu. Memang Allah Subhanahu wa taala adakan habaib, ulama-ulama, para yai, para gus, para ustad yang memang dia keras. Gak ada orang lumayan besi, tiup-tiup gak mempan, bisa dibakar, terus dilume itu besi. Nah, itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala, bukan kita yang zalim, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang zalim ini alim, ngerti ilmu. Apa zalim? Termasuk orang kafir zalim, enggak ngerti nempatkan ibadahnya. Enggak ngerti masjid, ngerti gereja, enggak ngerti masjid, ngerti wihara, enggak ngerti masjid, ngerti tempat-tempat ibadah yang bukan di aku yang menciptakan kita Allah Subhanahu wa taala. Itu ngerti Allah, ini iman. Sya'ban itu bertalian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-Islam, din agama. Wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Terus Allah perintahkan sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita memang kudu muliakan habaib-habaib, guru, ya kiai, gus, orang-orang alim. Alim yang memang dia ngerti apa-apa yang hak diambil, dikerjakan, amar ma'ruf. Luar biasa orang ini baik. Ini Masya Allah. Habaib Masya Allah. Gus Masya Allah. Ustadz Masya Allah. Jadi enggak selalu, dan juga orang yang tegas keras. Ini Habib Masya Allah. Ini Kiai Masya Allah. Ini Gus Masya Allah. Ada Allah raham ya, di Pandaan Sidoarjo dulu, anak pernah hampir mondok di sana. Ki Sa'dullah Pandaan itu tegas, ya, itu salah satu guru Habib Bahar bin Sumit itu, Masya Allah, Ki Pandaan itu keras. Jadi apa segala sesuatu yang Allah atur di dunia ini, lu gempa, musibah, apa segala macam, banjir sama gempa lain. Kalau banjir di air ngalir, penuh 2 meter 3 meter tenggelam. Nah, kalau gempa jegran, corona lain. Allah Subhanahu wa taala beri musibah seperti itu untuk kita ingat Allah Subhanahu wa taala untuk jauh daripada musibah-musibah seperti itu lagi. Kenapa? Karena Allah Ghafurun Rahim, Allah Maha mengampuni segala. Rahmat Allah diberi rezeki Masya Allah, presiden luar biasa. Nah, karena nikmat yang Allah berikan, kita harus bersyukur kepada Allah. Termasuk Sya'ban ini dikatakan bulan salawat, bulan rahmat Allah.
subhanahu wa ta'ala. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu, dikatakan iman kepada Allah, bukan yang kafir, bukan yang enggak ngerti agama, bukan yang enggak pernah salat. Nah, itu golong munafik. Neraka lu parah. Lalu munafik, orang-orang munafik ini lebih dalam neraka dari orang kafir. Ya Allah. Nah, itulah kenapa? Karena merasa kita ini kadang punya sifat jelek tapi enggak ngerasa. Ya. Dirasain orang ngerti. Sifat buruk, hasud, segala macam sifat kibir, sombong. Orang lain ngerti itu sifat di diri kita. Cuman kitanya ini nggak ngerasa. Nah ini. Begitu mati, dipikirin lu sama orang-orang alim, orang soleh. Orang alim ini baik. Oh kita nggak benar, kita bagaimana? Orang alim begitu baik. Ngedoakan kita dari kebangsaan kita. Dari kegak beneran kita, dari kerusakannya kita. Ya, kalau kita sudah pede, terus mati, minta ke Allah, nyesel, emang begitu. Ya dunia ini emang orang begitu mati baru dia nyesel. Nah terus bagaimana? Dia bisa ketolong. Khalidna fiha abada, dikatakan. Dzalika dinul qayyimah. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Orang enggak ngerti haram. Yang haram apa yang haram dikerjakan. Dia ngerti yang haram ini karena kufur akan nikmat Allah, dia udah murtad. Nah ini kenapa? Karena rugi orang ini nggak ngerti bagaimana iman ini Allah tebarkan di dunia ini melalui rahmat Allah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Orang-orang alim, orang-orang soleh, guru-guru, masya Allah. Itu di sana Allah berikan ilmu. Litubayyana an-nas Muhammad untuk menyampaikan kepada kita manusia kanjeng Nabi. Menyampaikan iman. Ada Allah bisa mentahir katakan. Nabi Muhammad, ismuhu Muhammad, nama Nabi kita, Rasul kita ini Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, kada wa kada. Ya, dari Quraisy, ngerti? Itu orang Arab jahil, orang Arab itu enggak benar. Apa digubailah ini segala macam, urus segala macam. Kita mau orang bagaimana ke orang bagaimana lah, kita jangan begono, jangan sampai ikut-ikutan jahil, jangan sampai ikut-ikutan zalim, jangan sampai ikut-ikutan terpengaruh. Apa yang nggak manfaat, yang justru haraman itu yang menjauhkan dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti bagaimana sih Nabi Muhammad? Mungkin habaib, zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ulama asar sir berkah tangan-tangan mereka mendapat barakah kitab Al-Karim Al-Quran. Pendok kitab luar biasa. Hukum paling tinggi Quran. Itu pertolongan di akhirat, di dunia nggak ngehargain Quran, mengharap pertolongan di alam barzah, di alam kubur, dalil begini, dalil begitu. Selama di dunia nggak muliakan Quran, orang-orang fasik, orang-orang begitu. Apa orang seperti itu membawa iman? Ya, ini orang naudzubillah min dzalik busuk hati orang ini nggak ada wangi sama sekali karena iman nggak tinggal. Kalau sebatas orang ngerti, kalau orang ini Islam segala macam ngerti syahadat KTP orang bisa Islam. Kelakuan munafik, mukadzdzab, pendusta segala macam. Kalau dulu zaman sekarang ngedustakan nasab habaib, apa segala macam itu munafik, orang munafik. Idza hadatsa kadzdzab, munafik. Walaupun KTP orang ini Islam, kadzdzab. Begitu. Orang gue ngaku di agama Islam, apalagi Allah Sami'ul Basir yang maha melihat, maha mengetahui, hanya keukuran kita dikerti gitu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Hak al-haq, kebenaran, iman dipelihara di hati-hati, dijaga di hati-hati. Allah beri imdad Syekh Ahmad bin Athaillah, sekarang dikatakan dalam hikam luar biasa. Keramat, orang mempunyai karamah. Allah berikan karamah karena aurat, karena wirid. Berserti atas Allah beri karamah. Dapat barakah Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas dan Syekh Ali Barus. Jadi Allah nggak nutup kemungkinan kiamat sekarang. Ya. Tapi Allah memang pasti bakal kiamatin. Jadi kalau kita ngerti akan ada akhir zaman, ya karena memang kita ngerti ilmu, ngerti Quran, dibaca Quran, Ramadan persiapan baca Quran, ya hatamin terus, sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, setahun sekali kebangetan. Ya kecuali nggak bisa belajar terus
belajar baca Quran, tadarus, ngerti, terus diresepin. Masya Allah. Ini dapat hikmah orang ini. Ngerti sir. Al-Habib Abdullah bin Ali Haddasani mengatakan setiap huruf di Quran ini ada sir. Rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Ziarah ke makam orang-orang sudah tinggal kita nih. Begitu kita niat ke sono, datang ke sono dapat pahala, baru gini dapat pahala, datang ke sono dapat pahala. Masya Allah. Nah, ini orang iman. Bukan apa segala macam mainan HP mulu. Na'udzubillah min dzalik. Apa segala macam supaya ibadah kepada Allah. Enggak apa-apa sih, keren. Ya, zaman program pemerintah digital apa segala macam tambah terus digandeng. Iman yang benar, jaga-jaga sholat, perhatikan bagaimana ilmu ini, bagaimana agama. Al-ilmu ra'suddin dikatakan al-ilmu ra'suddin, ilmu ini kepalanya agama. Wa tawassaw bil haq, terus bagaimana nyampaikan apa-apa yang benar, karena Allah Subhanahu wa taala enggak selamatkan orang-orang yang kadzab, yang dusta, orang-orang yang khianat ke Allah, orang-orang yang khianat ke agama Allah, orang-orang yang jauh dari rahmat Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munafik, orang yang dikatakan al-dina fiha abada. Allah tergolong orang-orang itu kekal di neraka Allah. Dzalika liman khasyya rabbah. Allah masukkan ke surga orang-orang yang memiliki khauf ta'ah kepada Allah, yang punya rasa takut kepada Allah. Enggak mau dia yang menjalankan salat. Dia ngerti bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman yang memberikan itu al-jannah. Yakutuma wa marjan, dikatakan surga itu perhiasan luar biasa, berlian, intan dan apa segala macam yang Allah berikan selama hidup. Syukuri orang ini. Begitu ngerti rumah ya diisi dengan Al-Quran, terus tadarus, terus Quran ya, waktu-waktu bersubuh, terus tengah-tengah malam. Masya Allah. Allah terus beri imdad, Allah jaga dari apa ini zaman fitnah, zaman akhir, zaman yang Allah Subhanahu wa taala tidak samakan seperti zaman yang dahulu. Setiap waktu tambah terus tambah akhir. Jadi nggak akan waktu ini berhenti, ya, dalam arti hisab terus berjalan. Jadi selama di dunia kita ngerasa cukup, hati-hati, kita masih mati, kita masih punya keturunan. Ya, makanya minta kepada Allah supaya ada keturunan, karena keturunan yang nyambung terus sampai ke akhir. Nanti mendoakan doa itu anak yang soleh, waladun soleh itu yang ya daulah, yang mendoakan orang-orang sudah meninggalkannya, terus sedekah jariah ngalir, terus sedekah itu mengerti segala macam. Dan orang-orang iman kepada Allah, orang-orang bawa iman kepada Allah yang dibawa itu amal-amal itu orang soleh, waladun soleh, ya daulah yang mendoakannya itu waladun anak yang soleh. Soleh kenapa? Dia sholat, dia iman kepada Allah. Dia ngerti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala bentangkan di alam semesta ini, din agama. Inna dina indallahil Islam, yang Allah katakan, yang Allah mengatakan itu dalam Quran untuk kita ngerti. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, untuk sabar terus. Orang senyum segala macam tapi pendusta, orang keras kasar ya, tapi hak orang ini benar, orang ini ihsan, orang itu baik. Jadi orang baik nggak gugu-gugu, orang yang lembut begono enggak. Jadi kalau anak petinju lahir udah keras, anak petinju gitu, bukan orang yang memang apa kudu gimana gitu. Jadi orang harus ngerti juga, nggak usah jadi orang yang nggak keras, nggak bagaimana, tapi artinya busuk begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan al-jannah, surga. Ya, nanti katakan mana hiya sunnati, siapa menghadapkan sunnah Rasulullah. Apa Nabi Muhammad? Sya'ban ini dikatakan 15 Sya'ban amal dikumpulkan, sehingga setiap tahun umur kita 70 tahun kita diberi umur, 40 tahun kita masih hidup sampai sekarang, 30 tahun kita diberi umur. Bersyukur kepada setiap tahunnya 15 Sya'ban Allah kumpulkan terus, dijumlahkan begitu mati terus dapatlah itu al-jannah, surga. Nah, karena apa? Di antara Nabi katakan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngerti hadis Nabi Muhammad. Walau begitu orang itu orang kasar, orang ini keras, tapi orang ini hak, orang ini benar, orang ini baik. Lo kita salahin, haram ini kasar, haram ini keras, ngaco. Ternyata dalam sunnah, dalam hadis Nabi Muhammad ada seperti itu Rasulullah. Ada perang Khandaq, ada perang Siffin, Nabi perang.
dan segala ada lagi orang perang nggak bisa pakai senyum, orang perang nggak bisa kongkong ngobrol-ngobrol nggak bisa, emang kudu begitu. Berarti sunnah Nabi Muhammad disalahin. Wah, ini orang hilang iman, orang ini na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Bahkan ahabbani Rasulullah katakan, walaupun orang itu keras, tapi orang ini hak nyampaikan apa yang benar. Nabi senang orang ini. Naam begitu. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senang mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa man ahabbani, terus Rasulullah katakan, kenapa orang ini dapat cinta Nabi? Terus dikatakan Rasulullah, dan orang yang mendapat cintaku, kata Nabi, nggak ada negosiasi urusan Nabi Muhammad, kan nama ibn jannah bil Rasul. Dikatakan Nabi akan berkumpul orang itu di surga bersamaku. Begitu orang-orang seperti itu nggak ada. Orang yang keras, yang tegas, segala macam kepada agama nggak ada. Nah, udah terus kita nih, udah mau bagaimana terus. Nah, itulah Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan hati-hati yang mati dengan iman. Allah matikan hati-hati yang hidup itu dengan apa? Kekafiran, kufur. Akhirnya semua manusia murtad. Aturan Allah Subhanahu Wa Taala di media sosial ada bazar orang-orang itu di tempat-tempat begini, ini orang munafik, golongan orang yang dikatakan dulu riwayat Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Syekh Al-Habsi di Pekalongan itu, salah satu guru sufi Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atas Pekalongan yang kemarin dari Susyaban di Pekalongan itu, datuk anak dikatakan apa, dia nggak mau keluar datuk dari rumah, itu sekitar tahun 1800-an begitu. Itu orang mukanya kayak binatang. Nah begitu lah, kenapa Habib di sana banyak orang alim. Guru anak di Pekalongan itu Ki Nawir di Kerapia Al-Irham, itu murid Habib Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atas, itu wali di Kerapia dekat pantai Selamaran di sana. Itu banyak orang alim, cuma memang banyak orang kafir. Ya, nah, ada dunia itu, inilah dunia. Nah, semakin orang ngerti, Masya Allah, Nabi Muhammad SAW ngerti Rasulullah. Karena apa? Karena untuk kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dua satu Rasul dengan perantara Nabi Muhammad SAW. Atau salawat yang antarkan semua doa. Doa maulid dipakai salawat, doa ratib dipakai salawat, segala macam hajat, salat dipakai salawat. Al-imaduddin dikatakan Nabi Muhammad SAW, man agamaha faqad agama din, siapa mendirikan salat ini mendirikan agama, bisalawat dari Rasul. Ketika tahiyat itu juga nyebut nama Nabi Muhammad. Itu salawat nyebutnya, bukan hanya nyebut tapi salawat. Sampai nyebut nama Nabi Muhammad dihukumi salawat. Begitu. Nama anak Muhammad dapat syafaat di alam kubur. Begitu. Lah kok ngerti nama Nabi Muhammad ada terus habaib zuriyah Nabi Muhammad gak ngerti kan kebangetan. Naam begitu. Diputuskan nasabnya zuriyah Nabi Muhammad, ini kelewatan, kebablasan. Naam. Terus Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan orang iman kepada Allah yang ngerti akan akhir hayat husnul khatimah. Orang iman selama dunia ini bayangan dia husnudzon. Al-Imam Ibnu Katsir katakan dalam tafsir Ibnu Katsir, apa yang dibikin manusia yang paling top al-jannah, surga. Husnudzon paling tinggi. Abul Fida Ismail radhiyallahu anhu Imam Ibnu Katsir dia katakan salah satu murid Ibnu Taimiyah. Nah, radhiyallahu anhu. Jadi apa? Dunia ini kayak apa? Kayak apa maunya kita kayak apa? Benar apa di pikiran orang ini, falsafah orang ini, diri orang ini, apa yang ada di kepala orang ini. Naam. Hujatul Islam Al-Ghazali katakan apa? Yang dipandang seorang itu hanya di dunia ini. Bayangkan kalau kita di zaman Nabi Muhammad melihat Rasulullah itu dipikirin Rasulullah, dan di situ dalam pikiran kita ke Rasulullah Nabi Muhammad ini Allah bentangkan al-jannah, surga. Ini menghidupkan sunnah Nabiku, Allah katakan. Dan Nabi Rasulullah katakan manahya sunnati. Memang orang ini menghadapkan sunnah Nabi Muhammad. Syekh Nawawi Banten katakan apa? Ini perintah Allah, ngerti Nabi Muhammad SAW. Nawafil dikatakan sunnah Nabi Muhammad. Di situ diterangkan sunnah, di situ perintah Allah, bukan sunnah Allah, sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa zaman. Kenapa Allah tutup rahmat? Kenapa Allah beri bala musibah? Ya, kenapa Allah beri bala musibah? Karena orang gak iman kepada Allah, gak ada iman ke manusia.
Karena Muhammad bukan iman begitu. Untuk kita mengenali pencipta kita Allah Subhanahu wa taala, Allah adakan utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita ngerti utusan Rasul, untuk kita ngerti umat kullu ummati yadkhulul jannah, dikatakan Nabi Muhammad. Semua umat Nabi akan Allah masukkan ke dalam surga. Ila man aba, kata Nabi. Kecuali kita nggak ngikuti, kecuali kita kafir, kecuali kita orang murtad, naudzubillah min dzalik. Mati benci habaib, belum kumpulan PWI, perjuangan wali songo, laskar sabilillah, laskar setan. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang kita pikirkan bukan wali, bukan habaib, bukan nabi, bukan rasul. Kita mengenali Nabi Muhammad untuk tauhid kita ngerti Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang genggak. Mohon kata nasab, terputus nasab, nggak ada keturunan, dibuat ada keturunan. Untuk memusuhi habaib, memusuhi ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nasabnya tersambung ke Nabi. Anak Husain bin Ali bin Abdullah bin Husain bin Abdullah bin Muhsin bin Husain bin Abdullah bin Husain bin Abu Bakar bin Salim bin Umar Sahib Rasul kata wakil sampai Nabi Muhammad. Nah, itu ada keterangan yang memang nggak ngerti dah. Memang begitu. Dan apa? Seorang yang Allah Subhanahu wa taala atur kufu namanya. Antara ada ini Arab, ini Ajam, ini Habib, ini yang bernasab kata wa kata. Lah orang ngelawan bukan ukuran manusia. Setiap Habib kita tanya, kenapa antum tidak Habib? Wallahu alam nggak ngerti. Orang tanya, itu orang Sulawesi itu tanya, orang Sumatera itu tanya, begini-begini, ya orang itu nggak ngerti karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Lah ini bagaimana? Wadah ini orang ini nggak adil. Lah orang diajakin ngomong bagaimana sama-sama makan nasi. Udah Habib makan mas deh. Nah begitu. Merendahkan. Direndahkan nasab Nabi Muhammad sallallahu wah kafir orang-orang. Merendahkan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali memang orang kafir. Kecuali orang enggak iman kepada Allah, bukan orang Islam. Gak usah selawat, orang enggak ngerti agama Islam. Tapi kita orang iman, kita ajarkan apa? Kita terangkan ada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu. Salat, Habib salat Ramadan, dia puasa, dan tinggalkan sholat dosa 2 kali lipat. Mikirin orang ini gus-gus segala macam, memang Habib bukan doktrin apa segala macam, gus keblak. Siapapun gus itu, karena akidah, ajaran yang langsung bisa mengkafirkan orang. Hati-hati. Man mata bukhtu Ali Muhammad mata kafiro. Pada Nabi SAW dikatakan Rasulullah kalau kita benci keluarga Nabi Muhammad mati kafir. Mata bukhtu Ali Muhammad, sama orang mati benci keluarga Nabi Muhammad mati kafir selama hidup. Wallahu a'lam. Man mata bukhtu Ali Muhammad mata kafiron. Sama orang mati benci masih hidup belum mati masa bodoh. Paham? Orang kalau dia hidup benci keturunan Nabi, orang ini masih hidup dalil apaan? Orang no benci. Kita mau cari apa? Ini orang benci ke keluarga Nabi. Mati kafir. Sama orang mati, man mata bukhtu Ali Muhammad. Sama orang mati dan benci keluarga Nabi Muhammad, mati kafir. Mati kafir. Tadi kan disampaikan ke Abdullah Muhtar waktu di Empang. Begitu. Kenapa? Karena Allah memuliakan bukan begitu. Bingung nanti. Pokoknya karena iman. Karena kafir dikatakan Nabi Muhammad SAW. Gak mempan Nabi katakan begono, ini orang setan, bukan manusia. Lah itu dikatakan seperti itu. Sya'ban, bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya itu mendekati Ramadan. Oh, di antara 2 Rajab Ramadan. Sayyid Syahr Ramadan, pemimpin bulan. Ayo. Nabi Muhammad di hadapan kita di mahsyar. Mudah-mudahan kita diaku umat Nabi. Ya, dikatakan Rasulullah akan masuk ke dalam surga. Amin. Ya, rahmat depan tentu surga. Babas, sono segala macam nikmat luar biasa senang ya. Karena memang Nabi SAW yang katakan. Dan Nabi katakan ini apa? Wahyu dari Allah.
Amantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Kenapa bisa pasti bisa hak yang dikatakan orang-orang alim? Ya. Karena dari kitab-kitab mereka, kutubul ulama, kitab-kitab orang alim yang berdasarkan kepada hadis dan Al-Quran Al-Karim, memang Quran yang mulia, begitu. Taraktu fikum tsaqalain, Rasulullah katakan, Nabi tinggalkan kepada kita Al-Quran wa itrati ahlu baiti. Nabi tinggalkan kepada kita Quran ini. Luar biasa. Yang haram-haram. Habib kerjakan yang haram. Dia 2 kali lipat dosa. Yang halal-halal. Dia kerjakan 3 karuan barokah. Kok bisa begitu? Pikirin yang haram. Dikerjakan begitu. Tapi jangan suban. Ngajarkan orang bersihkan habaib. Ini doktrin. Ini segala macam ngaco. Punya guru. Anak punya guru 50 guru anak. Sebagian kiai, sebagian habaib. Nah. Jadi. Salu alaihi wa sallimu taslima. Disuruh kita salawat. Karena kita iman insyaAllah. Kalau yang iman bahwa bentahkan salawat Nabi Muhammad. Akan dapat surga dari sunnahnya, bukan salawat. Kenapa? Karena ngerti apa salawat. Salawat dalam salat, dia ngerti. Sujud. Itu minta kepada Allah, minta apa? Itu dikerjakan orang alim. Ya, sujud kepada Allah. Misalnya ada sejadah apa salam sujud di situ, minta ampun kepada Allah, minta ampun, seanteng segala sedih, sampai saking dia minta ampun kepada Allah sampai nggak kesempatan ngapa-ngapain, sujud segala macam itu, mau di salto di ampun segala macam ya, karena minta ampun kepada Allah, itu nggak ngerti, itu tauhid, nggak ada orang ngerti. Dikatakan ketika senang orang ini ingat Allah, Masya Allah orang ini. Ketika sedih orang ini ingat Allah, ini magam di situ. Ketika seorang senang dia ingat Allah. Ketika orang dia susah, dia sedih, dia suntuk, galau, mentok, dia ingat Allah. Ini magam orang ini keluar. Kelihatan kemuliaan orang itu di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadkuruni, Allah suruhkan kita ibadah kepada Allah. Adkurkum, terus Allah akan berikan ya, hajat itu. Berarti ngerti Nabi Muhammad SAW dan salawat itu yang ngantar apa hajat-hajat yang sehingga Allah ngertiin orang ini. Adkurkum, Allah jadikan sesuatu kepada orang ini. Apa yang kita butuhkan banyak ilmu, iman. Supaya Allah tetapkan iman kita nggak kafir, nggak murtad di akhir zaman. Takwa, meminta kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk Allah jadikan ahli takwa. Terus apa? Yang takut kepada Allah. Kalau maksiat mungkin kita nggak nemuin, tapi meninggalkan yang Allah perintahkan, ini yang paling dekat. Mungkin maksud kita nggak nemu, kita nggak kemana-mana kali, gitu orang kolot lah ini dan itu. Tapi meninggalkan perintah Allah terhadap itu maksiat yang Allah berikan kepada kita. Meninggalkan perintah Allah, minta ditetapkan diberi kemuliaan supaya istiqomah dalam mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Itu iman terjaga, steril dari kotoran-kotoran dunia, dari maksiat. La haula wala quwata illa billahil azim. Nisfu Sya'ban kemarin tuh zina enggak dapat nisfu. Orang maksiat kepada Allah enggak takut lakukan dosa tanggung sedang gede. Dosa kecil kerjain biasa. Ini dosa sedang, bukan dosa kecil. Dosa kecil banyak, lama numpuk. Nah, udah begitu. Terus kaza wa kaza. Buat orang mati korupsi, orang mati. Orang udah mati itu gara-gara apa? Ada pejabat yang zalim, orang yang enggak benar, enggak amanah, khianat. Ya, tidak tumin khan, tidak beri amanah, khianat. Ya, jadi memang kita nih bodoh urusan dunia. Iya, enggak pintar. Orang Islam enggak pintar urusan dunia. Tapi kalau urusan wilayah materi surga udah tanya, udah nggak usah bingung. Nah, karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu iman di kepala seorang itu al-ilmu. Begitu. Jadi kalau kita nunduk ke orang-orang zalim, orang jahil, nggak usah nunduk kafirin, nggak usah dipikirin.
Kenapa? Karena di akhirat kita kudu yakin Allah akan perlihatkan orang itu ya ngerengek ya minta ampun, minta maaf segala macam. Kemudian semua menang ini jadi nggak usah mikirkan apa-apa, hanya sebatas cukup kita ngerti akhirat lah. Kalau nggak paham. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita umat yang iman kepada Allah. Jadi ada golongan-golongan munafik, fasik, fajir, musyrik, kada wa kada, segala keburukan itu. Waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah udah beri ancaman ya orang-orang yang jahat. Jangan sampai dulu jahat ya. Orang keras bukan berarti jahat. Nah, orang keras bukan berarti jahat. Hati-hati lu ngaco. Oh, keluarga nih satu keras itu lu katain jahat, ceplok lu. Nah, ya jangan suka menebar fitnah ya di akhir-akhir zaman seperti ini. Terus orang kasar segala macam. Kasar bukan berarti jahat. Orang jahat itu orang fajir. Ya, orang fajir disebut. Sedang udah keras, masya Allah. Oh haddad itu besi, masya Allah. Wa inna adzab syadid. Adzab Allah Subhanahu wa taala keras. Buat apa? Buat orang yang melakukan pekerjaan buruk. Ya. Tapi dia bunyi malu terang-terangan. Nah ini yang dikatakan orang yang salah dalam keras. Nah, tapi bukan keras sifat orang, kita nggak ngerti. Lu nyalain orang keras, nyalain bapaknya lu, nyalain kampungnya lu, jangan, nggak boleh. Jadi jangan suka nyalakan sesuatu yang ngawur hanya dasar karena fitnah-fitnah akhir zaman. Oh kasar segala macam. Ya Allah, ya tentara enggak kasar gitu ya, kalah perang. Itulah perjuangan Masya Allah. Perang dulu karena memang Allah memberikan kemenangan. Misalnya amrin rasyid. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan beri kepadaku apa yang Allah menangkan. Allah beri al-fajr, Allah beri buka itu jalan-jalan yang sulit Allah permudah. Nah itu Sya'ban. Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Ini dia ya, punya banyak murid Sayyid Muhammad Al-Maliki, termasuk Allah yarham al-marhum sahib al-karamah al-wali Ki Taifur Mawardi, Allah yarham di Purworejo, sering mempinai Muhammad nih. Orang ini sering mempinai Muhammad. Jadi bukan orang aneh yang yang PBI yang orang-orang sini stres musuhin habaib itu bukan, tapi memang ini wali min aulailah. Ana pernah ke sono nemuin ketemu itu ana duduk di sebelah dia, itu AC bukan ngadep ke situ, tapi dari badan dia keluar angin kencang. Masya Allah. Itu orang ya wali min aulailah. Allah Hasyi Taifur Mawardi radhiyallahu an Purworejo, pimpinan pondok pesantren Daud Tauhid di sana tuh di Kedung Sari. Masya Allah, dia punya anak Bu Sahnun, dia dekat sama anak. Jadi kalau sholat di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan, ya rawatib lain, sholat sunnah ya lain. Terus taraweh luar biasa. Taraweh ini jangan sampai nggak dikerjain, ya. Karena sunnah muakkad itu kepada puasa tuh Ramadan. Jadi kita kudu kerjakan taraweh nih karena ngikat pahalanya ke pahala sunnah ketika berpuasa setahun sekali. Nah, begitu. Kalau rawatib, wah, sholat qobliyah ba'diyah ini ngegandeng, ya sholat. Puasa di bulan Ramadan, sholat 5 waktu. Gede mana perintahnya? Gede sholat. Udah usah ngarang-ngarang. Fardu sholat. Puasa bukan fardu, wajib. Itu kudu ngerti lah, begitu beda. Lo kita orang disalahin, iya disalahin. Kudu bagaimana? Seperti gue sholat tarawih mantap dah. Sholat sunnah yang paling top tarawih. Ya, udah beda ngalahin udah setahun sekali ini lu usah ngarang lu Gus. Lu usah ngarang lu Yai. Bukan. Emang karena puasa wajib. Ketika sholat 5 waktu hukumnya fardu. Tapi juga enggak usah mikir begono-begono. Enggak bisa ada tukang fitnah, ngejelekin Gus, ngejelekin Kiai, ngerti? Begitu. Ngejelekin habaib biasa begitu. Tapi jangan dibiasain juga, ya hati-hati kafir.
keluar dari agama. Itu. Karena apa? Karena kita nggak ngerti yang kita guyonin ini kayak Nabi Muhammad gitu. Dikatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Hasan wajahnya mirip Nabi gitu. Wahai Ali, aku melihat di Hasan ini wajahnya mirip Nabi Muhammad kakeknya. Begitulah, ngikutilah begitu. Dipikirin bagaimana si Aziz anak babahnya, suruh mikir bener gak dia anak babahnya, suruh ngebenerin si Aziz, suruh nyatain gua anak babah gua, udah tinggal ngomong doang dia. Aziz bin Fulan udah kelar. Suruh diteliti, silahkan diteliti segala macam begitu. Lah orang udah begono masih orang ini bilang bagaimana kan hati-hati. Nanti buah-buahnya segala macam sampai engkau yang mana kan ngeri. Ini yang dikatakan di sana Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu leluhur kanjeng Nabi Muhammad. Itu kan bahaya. Nah, sallu alaihi wa sallimu taslima. Di bulan Sya'ban ini kenapa salawat? Kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan salawat ketika salat? Ya, turun perintah salat 5 waktu ketika Rajab. Di situ ada tahiyat, itu salawat kada wa kada, itu ada rukun salat. Ustaz Rahmat ngerti dan ini alim fikih. Nah, terus apa fadilah salawat? Kenapa salawat kada wa kada itu ada keterangan tentang salawat itu? Dan di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat itu. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, disebut asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Ya, nuzulul Quran 17 Ramadan nanti nuzul sebab ayat itu Allah turunkan. Di antaranya keterangannya di bulan Sya'ban. Kalau hadis asbabul wurud dikatakan sebab itu Allah Subhanahu wa taala berikan lisan al-karim, ucapan Nabi Muhammad mengucap sesuatu. Baik pun yang disampaikan sahabat ataupun tabi'in dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Begitu. Nah, tanya sahabat datang ke Rasulullah, bagaimana cara aku bersalawat kepadamu wahai Nabi? Itu di kitab Riyadhus Shalihin Imam Habib Sharaf An-Nawawi yang katakan, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah katakan seperti itu. Yaitu ketika bertanya segala macam itu asbabul wurud namanya. Kita ngerti kitab itu, kita baca, kita ngeh keadaannya begini. Nah, itu kita ngeh, kita dapat ilham dari Allah. Dapat petunjuk Allah, hidayah. Nah, itu apa kita ngerti ketika itu kada wa kada itu asbabul wurud namanya. Terus sahabat tanya ke Nabi, bolehkah aku menambahkan Sayyidina wahai Rasul? Nabi katakan itu lebih afdal, boleh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Udah Habib sering nambah-nambah, oh bagaimana ceritanya? Itu sahabat Nabi diiyain sama Nabi. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan ancaman, hati-hati. Orang yang enggak gimana Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jadi jangan deket-deket ke orang yang nyepretin bala. Dekat apa itu? Lihat nih orang nih. Orang nih liatin lah orang itu. Tapi ingat Allah Subhanahu wa taala, jaga iman terus. Bukan tontonan, enggak ada masalah, bukan tuntunan. Ya. Tapi di saat terus sudah waktu kebuang, akhirnya terpengaruh. Nah, itu yang paling bahaya, iman. Udah masuk ke sono, udah lupa, udah. Iya, lupa baca Quran. Lupa apa-apa yang menyelamatkan. Lama-lama lupa ke Allah. Lama-lama enggak berpegang kepada aturan, enggak puji sopan santun. Iya. Songong orang tua lah segala macam begana begini begitu. Enggak muliakan masjid, enggak ngerti masjid. Sepi masjid. Kiamat. Jangan masjid sepi. Jangan buat masjid sepi. Maka di masjid. Wallahu alam. Orang terus dikatakan ya di akhir zaman seperti ini, Sya'ban akhir zaman ini, itu orang sedikit iman, murtad. Insyaallah. Nah, itu dikatakan seperti itu akhir zaman. Ini Sya'ban di akhir zaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan Sya'ban. Amin ya Allah. Allah tetapkan iman. Amin. Allah jaga iman kita dari segala macam
kotoran-kotoran yang bisa memudarkan cahaya iman, Amin. cahaya kecintaan kita kepada habaib-habaib. Amin ya Allah. Jangan sampai kita jadi kumpulan orang-orang yang mudah habaib kafir itu. Amin. Ya. Allah tetapkan apa keyakinan kita supaya kita ngerti rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah memberikan kita selalu futuhul arifin untuk kita bisa sampai ngerti Allah. Amin. Cahaya itu dikatakan ahli thariqah samaniyah itu. Jadi kalau kita ngerti cahaya itu pemberian Allah, ya kita syukuri. Nah, termasuk di masjid-masjid itu terang cahaya lampu dan matahari ketika siang dan cahaya bulan di malam hari. Termasuk di bulan Sya'ban ini yang Sayyid Muhammad Maliki katakan, "Madza fi Sya'ban?" Ada apa dengan Sya'ban? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabul. Allah sampaikan semua salawat-salawat kita ke Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Ana sebelumnya minta maaf karena dekat Ramadan, kalau ada salah-salah dimaafin. Amin. Dan mudah-mudahan ratib ini nanti ba'da Id ya, ba'da Syawal dibaca lagi, kita mendapatkan berkah penjagaan. Amin. Nabi Umar bin Abdurrahman Al-Atas Radhiyallahu. 70.000 malaikat itu menjagain ya, bukan 70.000 malaikat. Amin. Itu dikatakan Ali bin Hasan dalam kitab Al-Qirtas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.